Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan menentukan tingkat harga barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Selanjutnya, muncul teori permintaan dan teori penawaran, di mana teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, maka dapat ditunjukkan pula bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam teori permintaan dan penawaran biasanya mengasumsikan bahwa pasar itu dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Implikasinya adalah terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga barang dan jasa yang signifikan. Namun dalam kenyataannya, biasanya teori permintaan dan teori penawaran ini berbeda dengan kondisi sebenarnya. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, corak distribusi pendapatan masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah produk, serta ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut dalam kondisi ceteris paribus. Ceteris paribus adalah sebuah kondisi di mana faktor-faktor lain di luar hukum permintaan ataupun hukum yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya itu dianggap tidak memiliki perubahan. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, di sini terlihat tabel 1 permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga dengan berbagai kondisi. Ada kondisi P, Q, R, S, T dengan harga yang berbeda-beda serta jumlah diminta yang berbeda-beda juga. Ketika tabel tadi digambarkan dalam sebuah kurva, maka didapatkanlah titik P, titik Q, titik R, S, dan titik T. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas menurun ke kanan bawah, atau bisa disebut kurva permintaan ini hubungannya adalah negatif. Nah, hubungan negatif ini maknanya apabila harga naik, maka kuantitas turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun, maka kuantitas akan naik. Ada tabel yang kedua, yaitu permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Di sini ada permintaan ali, permintaan badu, dan permintaan pasar dengan tingkat harga yang berbeda-beda. Maka digambarkanlah kurva permintaan ali, permintaan badu, dan permintaan pasar. Nah, masing-masing dari permintaan ini, baik permintaan pribadi maupun permintaan pasar, pastilah menggambarkan titik yang berbeda-beda karena sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini juga akan dijelaskan pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Nah, yang pertama adalah harga barang-barang lain. Nah, yang berpengaruh bisa dengan menggunakan barang pengganti apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Ada juga barang pelengkap apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya. Dan ada juga barang netral apabila dua barang tidak mempunyai hubungan yang rapat. Yang kedua adalah pendapatan para pembeli. Ada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah, serta beberapa faktor lainnya termasuk dari distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi terhadap masa depan. Nah, ada gerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, gambar sepanjang kurva permintaan ini adalah apabila harga barang yang diminta menjadi semakin naik ataupun semakin turun. Nah, makna di sini adalah sepanjang kurva itu adalah misalnya kita lihat di titik R nih.
ada di titik R ke T atau titik R ke S. Nah, titik D ini, garis kurva D ini, garis yang berwarna merah ini adalah kurva permintaan pasar terhadap buku tulis, dan pada permulaannya harganya adalah Rp3.000 dan jumlah barang yang diminta adalah 600. Nah, yaitu berada di titik R. Ini titik awalnya. Lalu ternyata terjadi penurunan harga dari 3.000 turun menjadi Rp2.000. Nah, titik R ke titik S, penurunan harga dari 3.000 ke Rp2.000 menyebabkan permintaannya itu naik dari 600.000 menjadi 900.000 kuantitasnya. Nah, lalu juga ada di titik R ke titik T. Nah, itu adalah kenaikan harga dari Rp3.000 menjadi Rp4.000, menyebabkan permintaan turun dari 600 menjadi 400 buah buku tulis yang diminta. Lalu juga ada pergeseran kurva permintaan. Nah, ini disebabkan apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Tadi sudah kita jelaskan, ada faktor bukan harga itu ada sangat banyak. Nah, ini di tabel yang ini adalah faktor yang bukan harga. Nah, pada faktor yang bukan harga inilah yang menggeser kurva permintaan, bukan bergerak di sepanjang kurva permintaan. Nah, di sini bisa dilihat awalnya di titik D bisa bergeser ke kiri dengan membuat kurva permintaan D1 atau bergeser ke kanan dengan membuat kurva permintaan D2. Lalu kita masuk ke dalam teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu dalam penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan, dan tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Jadi di luar tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu tidak ada perubahan. Ada kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Juga ada daftar penawaran, yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini dapat terlihat ada sebuah tabel penawaran buku tulis. Ada kondisi A, B, C, D, dan E dengan titik harga yang berbeda-beda serta jumlah yang ditawarkan pun yang berbeda-beda. Maka dapat digambarkan kurva penawaran buku tulis. Nah, kurva penawaran buku tulis ini bergerak dari kiri bawah menaik ke kanan atas. Nah, berarti hubungannya adalah hubungan positif. Ketika harga barang naik, maka kuantitas yang ditawarkan itu juga akan naik. Atau begitu juga sebaliknya, ketika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Lalu selanjutnya ada kurva pergeseran sepanjang kurva penawaran. Nah, penyebab pergeseran kurva penawaran ini awalnya dari titik S menjadi S1 dan dari titik S ke S2 itu disebabkan oleh harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi, tujuan perusahaan, serta tingkat perubahan teknologi. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama adalah harga barang-barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang lebih terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan mengakibatkan mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha yang lain. Tindakan ini dapat mengurangi penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Yang ketiga adalah tujuan-tujuan perusahaan.
Tujuan-tujuan perusahaan yang berbeda-beda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat adalah tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru, sehingga menimbulkan efek produksi dapat ditambah dengan cepat dan biaya yang semakin lebih murah. Jadi, kemajuan teknologi ini dapat menimbulkan kenaikan penawaran. Nah, di sini ada perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. Ada efek pertambahan permintaan, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dan barang yang diperjualbelikan yang bertambah. Yang kedua adalah efek pertambahan penawaran, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana kenaikan penawaran menyebabkan harga turun dan barang yang diperjualbelikan bertambah. Yang ketiga adalah efek pengurangan permintaan, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana pengurangan permintaan menyebabkan harga turun dan barang yang diperjualbelikan berkurang. Dan yang keempat adalah efek pengurangan penawaran, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana pengurangan penawaran menyebabkan harga naik dan barang yang diperjualbelikan berkurang. Lalu ada perubahan permintaan atau penawaran secara serentak. Itu dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Yang kedua adalah perubahan mungkin berlaku ke arah yang berlawanan, yaitu permintaan turun tetapi penawaran bertambah atau juga sebaliknya. Yang ketiga adalah apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Dan yang keempat, apabila pertambahan permintaan berkurang dari penambahan penawaran, harga akan merosot. Lalu kita akan membahas tentang keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan ataupun equilibrium adalah sebuah keadaan di mana suatu pasar, di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu. 3 cara yang dapat menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama adalah dengan contoh menggunakan angka. Yang kedua adalah dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, serta yang ketiga adalah menentukan secara sistematik. Nah, ini menentukan keseimbangan secara angka, yaitu kita di sini terlihat ada sebuah tabel permintaan dan penawaran buku tulis, ada kolom harga, jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan, dan sifat interaksi. Nah, ketika harga yang ditawarkan adalah Rp5.000, maka jumlah yang diminta adalah 200. Namun jumlah yang ditawarkan adalah 900. Maka di sini terlihat adanya kelebihan penawaran. Nah, kita lihat lagi di yang 3.000. Nah, pada harga 3.000, maka jumlah yang diminta adalah 600 dan jumlah yang ditawarkan adalah 600. Nah, disinilah terjadi sebuah keseimbangan di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu sama-sama dengan 600. Kalau begitu kita lihat lagi di harga yang 1.000. Harga 1.000 itu jumlah yang diminta adalah 1.300, namun jumlah yang ditawarkan adalah 100. Maka di sini adalah kelebihan permintaan. Nah, kelebihan permintaan ini dapat mendorong produsen ataupun penjual itu untuk menawarkan harga barang yang lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Nah, kelebihan permintaan atau excess demand itu jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Nah, selebihnya ada kelebihan permintaan atau excess supply, yaitu jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Nah, hal ini akan mengakibatkan penjual akan menurunkan harganya. Nah, di sini bisa kita lihat menentukan keseimbangan secara grafik dengan menentukan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan. Tadi di tabel yang tadi ini sudah ada kurva yang baru di mana sudah digambarkan juga kurva permintaan serta kurva penawaran. Nah, titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu berada di titik
kuantitas 600 dan di harga Rp3.000. Nah, yang di bagian atas itu ada kelebihan penawaran. Nah, yang di bagian bawah ada kelebihan permintaan. Lalu ada juga menentukan keseimbangan secara matematik, yaitu dengan cara bisa menghitung berdasarkan rumus. Nah, bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran. Nah, persamaan permintaan itu rumusnya adalah QD sama dengan C dikurangin DP. Sedangkan persamaan penawaran yaitu QS sama dengan minus M ditambah NP. Nah, ini ada keterangan di bawahnya, nanti silakan kalian baca. Nah, contoh perhitungan, andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 dikurang P dan penawaran QS sama dengan minus 2.000 ditambah 2P, berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Maka tadi rumus keseimbangan itu adalah kondisi di mana harga yang diminta itu sama, barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Nah, maka dari itu kita masukkan dulu nih yang QD-nya tadi 13.000 dikurang P yang QS sama dengan minus 2.000 ditambah 2P. Nah, ketika sudah dipersamakan maka didapatkanlah titik P sama dengan Rp5.000. Maka tingkat harga ekuilibrium adalah Rp5.000. Nah, di sini titik P-nya udah dapat nih. Lalu kita masukkan titik P ke dalam rumus QD dan QS tadi, maka didapat QD sama dengan 8.000 kg dan QS sama dengan 8.000 kg. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadi pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu adanya permintaan bertambah, yaitu yang menggeser kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua adalah permintaan berkurang, di mana kurva permintaan bergeser ke kiri. Ada juga penawaran bertambah, yaitu kurva penawaran bergeser ke kanan, dan penawaran berkurang, yaitu kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan keseimbangan. Nah, di sini yang sebelah kiri itu ada efek pertambahan permintaan dari titik D menjadi titik D1. Nah, titik equilibriumnya itu juga akan bergeser dari titik E menjadi titik E1. Nah, untuk yang gambar yang sebelah kanan itu adalah efek penambahan penawaran, di mana kurva supply bergeser ke kanan dari titik S menjadi S1. Nah, begitu juga dengan titik equilibriumnya, juga akan bergeser ke kanan dari titik E menjadi titik E1. Nah, di sini juga ada digambarkan akibat pergeseran permintaan dan penawaran. Ini yang kemungkinan yang pertama tadi, sama-sama bergeser, yaitu yang ini gambar yang kedua adalah kemungkinan yang kedua, penambahan penawaran melebihi penambahan permintaan. Ada permintaan dan penawaran mengalami peningkatan yang sama besarnya, maka kondisinya adalah sama. Kemungkinan yang ketiga. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar dan di LMS masing-masing. Sampai ketemu minggu depan.